Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Justin Budi Kristiawan dari kelas IF201 dengan nomor NIM 24040101029. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisa entity relationship diagram atau yang biasa kita kenal dengan ERD, khususnya untuk sistem perusahaan manufaktur mebel. Dalam presentasi ini, kita akan melihat bagaimana hubungan antar entitas yang ada di sistem manufaktur mebel dan bagaimana RD dapat membantu mendesain sistem yang efisien. Pada slide ini, kita dapat melihat gambar entity relationship diagram yang menggambarkan berbagai entitas yang terlibat dalam sistem manufaktur mebel. Dalam ERD ini terdapat beberapa entitas utama seperti supplier, shipment, item, produk, order, dan customer. Masing-masing entitas ini memiliki hubungan yang saling berinteraksi satu sama lain yang akan dijelaskan lebih lanjut. Di slide ini kita akan membahas tentang simbol dari kardinalitas yang digunakan. Di sini ada simbol kardinalitas yang digunakan yaitu ada 3 macam. Yang pertama yaitu mandatory one, yaitu satu entitas harus terhubung ke satu entitas lainnya. Yang kedua yaitu optional many, yaitu satu entitas bisa tidak terhubung sama sekali atau bisa terhubung ke banyak entitas. Dan simbol yang ketiga yaitu mandatory many. Satu entitas harus terhubung ke banyak entitas lainnya. Selanjutnya pada slide ini kita akan membahas entitas utama apa saja yang ada pada diagram kali ini, yaitu yang pertama supplier, penyedia bahan baku untuk perusahaan. Lalu yang kedua yaitu shipment, transaksi penerimaan barang dari customer. Selanjutnya yaitu item, bahan baku yang digunakan untuk produksi. Pada contoh kasus kali ini, bahan bakunya berupa kayu, karena produknya yang dihasilkan yaitu mebel. Lalu selanjutnya produk, yaitu produk akhir yang dihasilkan dari proses produksi. Contohnya seperti meja, kayu, lemari, ataupun dipan, dan sebagainya. Selanjutnya entitas utama yang berikutnya yaitu order, yaitu di mana transaksi penjualan produk ke customer. Dan entitas utama yang terakhir yaitu customer, yaitu pihak yang melakukan pemesanan produk. Selanjutnya pada slide ini kita akan membahas tentang relasi antar entitas. Yang pertama yaitu supplier, send, shipment, yaitu supplier mengirimkan barang satu atau lebih kepada shipment. Yang kedua, relasi antara supplier, supply, lalu item. Supplier menyediakan satu atau lebih item ke perusahaan. Relasi entitas yang ketiga yaitu shipment include item. Setiap pengiriman dari supplier terdiri dari beberapa item. Relasi entitas yang keempat yaitu item used in, lalu produk. Setiap item digunakan untuk membuat satu atau lebih produk. Yang relasi yang berikutnya yaitu customer, submit, lalu order. Customer dapat membuat lebih dari satu orderan. Dan relasi entitas yang terakhir yaitu order request product. Satu order bisa berisi lebih dari satu produk. Di slide ini saya ingin memberikan ringkasan tentang hubungan antar entitas dalam ERD. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap entitas saling terkait untuk membentuk alur yang menyeluruh dalam sistem manufaktur mebel. Misalnya, supplier mengirimkan barang melalui shipment yang kemudian digunakan untuk membuat produk. Lalu kemudian customer memesan produk melalui order dan setiap order yang berisi produk yang akan dipinta. Kita bahas satu-satu mulai dari ringkasan yang pertama yaitu supplier, supply, lalu item. Hubungannya yaitu supplier menyuplai item. Setiap supplier memasok beberapa item. Kardinalitas yang digunakan yaitu mandatory one, yaitu setiap
supplier setidaknya menyiapkan satu item. Lalu yang kedua yaitu shipment include item. Hubungannya yaitu shipment mengandung item yang dikirim dari supplier ke perusahaan. Simbol kardinalitas yang digunakan yaitu mandatory many, yaitu setiap shipment harus mengandung banyak item. Lalu yang ketiga yaitu send, transaksi pengiriman, lalu shipment. Hubungannya yaitu send menggambarkan transaksi pengiriman yang dilakukan supplier. Ini menunjukkan bahwa supplier mengirimkan shipment ke perusahaan. Kardinalitas yang digunakan yaitu mandatory many. Setiap supplier bisa mengirimkan banyak ke shipment. Selanjutnya yaitu item, used in, lalu produk. Hubungannya yaitu item digunakan dalam pembuatan produk, seperti item digunakan untuk membuat satu atau lebih produk. Kardinalitas yang digunakan yaitu mandatory many. Setiap item digunakan dalam satu atau lebih produk. Selanjutnya yaitu customer submit order. Hubungannya yaitu customer mengajukan order untuk membeli produk. Setiap customer dapat mengajukan satu atau lebih produk. Kardinalitas yang digunakan yaitu optional many. Setiap customer bisa tidak memesan produk, tetapi jika memesan bisa memesan banyak. Selanjutnya yang terakhir yaitu order request product. Order berisi produk yang dipesan customer. Tiap order memuat satu atau lebih produk yang diminta customer. Kardinalitas yang digunakan yaitu mandatory many. Setiap order memuat banyak produk. Lanjut ke slide terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, RD yang dibuat dalam perusahaan manufaktur mebel membantu kita untuk memahami alur dan hubungan antar entitas dan sistem manufaktur mebel. Dengan menggambarkan hubungan antara supplier, item, shipment, produk, dan customer, kita dapat merancang sistem yang efisien untuk memproses transaksi dan produksi mebel. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan mengenai RD dalam sistem manufaktur mebel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat pagi.